Amerika Serikat adalah negara terluas ketiga di dunia menurut luas daratan dan perairan, di bawah Rusia, Kanada, dan Cina. Dengan wilayah sebesar 98 km persegi, negara ini memiliki populasi terbesar ketiga di dunia. Per 1 Juli 2023, menurut US Census Bureau, ada sekitar 334 juta jiwa tercatat sebagai orang Amerika Serikat. Berbicara soal negara maju, orang-orang pasti akan berpikiran Amerika Serikat. Tidak heran, karena di negeri Paman Sam ini banyak sekali penemuan-penemuan baru. Semua itu tidak mungkin terjadi jika bukan karena modernisasi. Modernisasi di US mulai berkembang setelah Perang Dunia. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem sosial, politik, dan tentu saja ekonomi. Salah satu industri yang mempercepat perkembangan ekonomi Amerika Serikat adalah industri makanan cepat saji. Seiring banyaknya dipergunakan kendaraan seperti mobil, drive-in restoran mulai diperkenalkan. Salah satu perusahaan fast food yang pertama kali muncul adalah White Castle pada 1921 yang menjual makanan seperti hamburger. Seiring berjalannya waktu, perusahaan cepat saji lainnya muncul, bahkan dalam bentuk franchise seperti Burger King, McDonald's, Pizza Hut, dan masih banyak lagi. Kepopuleran fast food terus meningkat di Amerika Serikat dan bahkan menjadi santapan sehari-hari. Orang Amerika Serikat menyantap makanan siap saji dalam jumlah besar. 36,6% orang dewasa mengkonsumsi makanan cepat saji pada hari tertentu, yang berarti sekitar 1 dari 3 orang dan 2 dari 3 orang mengkonsumsi makanan cepat saji setidaknya sekali seminggu. Meskipun dampak negatif makanan cepat saji sudah dikenal luas, seperti kurangnya nilai gizi dan jumlah kalori yang tinggi, makanan cepat saji tetap populer karena kenyamanan, khususnya karena efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Namun, budaya konsumsi makanan cepat saji ini ternyata memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Sebuah studi mengungkapkan bahwa makanan cepat saji mengandung zat yang dapat memengaruhi perkembangan saraf selama masa remaja, sehingga menghambat proses belajar dan menerima materi. Bahkan dapat meningkatkan risiko terjadinya demensia pada orang lanjut usia, terutama bila dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, konsumsi fast food yang berlebihan berujung pada munculnya berbagai macam penyakit seperti diabetes. Itu semua akibat karbohidrat yang tinggi dalam makanan cepat saji yang akan dilepaskan menjadi glukosa ke dalam darah. Akibatnya, kadar gula dalam darah akan meningkat. Makanan cepat saji juga meningkatkan risiko penyakit jantung karena makanan cepat saji merupakan salah satu sumber lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Ini juga berkaitan dengan garam yang melebihi batas konsumsi harian kita sehari-hari sehingga menyebabkan beban kerja jantung kita bertambah. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah obesitas. Obesitas adalah kondisi medis berupa berat badan di atas normal karena penumpukan lemak yang berlebihan. Makanan cepat saji mengandung kalori yang cukup tinggi, tetapi rendah serat. Hal ini beresiko menyebabkan peningkatan berat badan, terutama bila dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang. Selain itu, makanan cepat saji juga diolah dengan gula tambahan dan mengandung lemak jenuh yang berkontribusi dalam pertambahan berat badan hingga memicu obesitas. Seseorang yang memiliki berat badan berlebih beresiko mengalami gangguan pernapasan, termasuk sesak napas dan asma. Berat badan yang berlebih juga dapat memberikan tekanan pada jantung dan paru-paru. Hal ini dapat terlihat ketika seseorang mengalami sesak napas, meski hanya berjalan, menaiki tangga, atau berolahraga. Tercatat, dari tahun 1997 sampai 2010, angka obesitas orang Amerika terus bertambah. Bahkan pada tahun 2013, menurut OECD, sekitar 57,6% dari semua warga Amerika kelebihan berat badan atau obesitas.
Menurut riset yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Harvard, T.H. Chan, diperkirakan sekitar 40% orang Amerika Serikat menderita obesitas dan 18% menderita obesitas parah pada tahun 2019. Obesitas berat didefinisikan sebagai BMI di atas 35 dalam penelitian. Perkiraan mereka mengatakan bahwa sekitar setengah dari populasi Amerika Serikat akan dianggap menderita obesitas dan hampir 1 dari 4 akan dianggap sangat obesitas pada tahun 2030. Tingkat obesitas yang tinggi di Amerika Serikat merupakan faktor utama untuk harapan hidup yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya. Di Amerika Serikat, sekitar 20% kematian akibat kanker pada wanita dan 14% pada pria adalah karena obesitas. Ada yang berpendapat bahwa obesitas dapat mengakibatkan berhentinya kebangkitan harapan hidup di Amerika Serikat selama abad ke-19 dan ke-20. Tidak bisa kita pungkiri bahwa modernisasi memunculkan banyak sekali teknologi yang membantu umat manusia. Namun, di setiap sisi positif selalu ada dampak negatifnya. Modernisasi melahirkan industri fast food yang mampu mengefisiensikan waktu, namun ternyata memiliki dampak negatif yang tidak main-main. Dari video tadi, semoga kita bisa mempelajari betapa pentingnya budaya makanan bagi kesehatan suatu masyarakat. Industri fast food telah mewabah bukan hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Indonesia menempati peringkat teratas di Asia Tenggara untuk tingkat obesitas. Dengan lebih dari 30% populasi orang dewasa tergolong kelebihan berat badan atau obesitas. Sudah banyak sekali program yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat di Amerika tentang bahayanya fast food. Di Indonesia sendiri, Kemenkes telah mengeluarkan Pegantas, Pedoman Umum Gerakan Berantas Obesitas, sebuah panduan untuk menekan angka obesitas dengan cara banyak melakukan aktivitas fisik dan mengatur pola makan. 'Cause you are what you eat. Saya Fikar Putuyu Hadi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.